Halo kan, kembali lagi di channel tips dan review seputar teknologi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan partisi pada hard disk ataupun SSD di laptop ataupun PC kita. Nah, sebelumnya kan yang kalian tahu mungkin untuk cara mempartisi itu bisa dilakukan pada saat proses ataupun sebelum sistem operasi diinstal pada hard disk ataupun SSD milik kita. Nah, pada kenyataannya, partisi itu bisa kita lakukan setelah sistem operasi berhasil diinstal. Nah, di sini untuk laptop milik saya hanya ada satu partisi, yaitu C. Nah, di sini saya akan bagi ya menjadi dua partisi di laptop saya, yaitu C dan D. Nah, di sini nanti saya akan bagi dua ya untuk partisinya. Dan untuk sistem operasi yang saya gunakan adalah menggunakan Windows 11. Nah, jadi apabila teman-teman nantinya menggunakan versi sistem operasi Windows yang berbeda, silakan bisa disesuaikan saja. Nah, di sini langsung saja ya. Kalian tinggal buka Windows Explorer. Nah, lalu di bagian sini kalian klik This PC, klik kanan, lalu pilih menu Manage. Nah, nanti akan muncul tampilan menu Komputer Management. Nah, di sini kalian masuk ke menu Disk Management. Nah, nanti akan muncul ya di sini untuk partisi C-nya. Saya menggunakan SSD dengan kapasitas 1 TB, tapi di sini yang bisa digunakan hanya sekitar 930 GB. Selebihnya sudah dialokasikan untuk sistem. Nah, di sini untuk partisinya saya akan bagi menjadi dua ya. Saya akan buat partisi baru dengan nama Drive D. Nah, di sini di bagian tengah di C-nya kalian tinggal klik kanan, lalu pilih Shrink Volume. Nah, lalu di sini akan muncul menu Shrink C.2. Di bagian atas Total Size, kapasitas harddisknya ataupun SSD-nya. Lalu di bagian bawah adalah size ataupun lebihan kapasitas yang bisa kita shrink ataupun kita bagi menjadi drive D. Nah, lalu di bagian bawah ini kita tinggal masukkan ya berapa alokasi kapasitas harddisk yang ingin kita alokasikan ke drive D yang akan kita buat. Dan lalu di bawahnya ini adalah sisa yang tidak bisa di shrink ataupun sisa yang berisi data sistem operasi. Nah, di sini saya akan alokasikan untuk drive D-nya itu sekitar 400 GB. Nah, di sini tinggal dimasukkan ya. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal klik shrink saja. Nah, kita tunggu prosesnya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk proses shrinknya sudah berhasil. Di sini sudah terbagi menjadi dua ya. Tadi yang saya masukkan adalah 400 GB, tapi yang bisa dipakai hanya 390 GB. Selebihnya terpotong untuk sistem. Nah, selanjutnya di sini setelah berhasil dibagi, kalian tinggal klik kanan di bagian partisi yang akan kita alokasikan di drive D-nya. Di sini klik kanan, lalu klik New Simple Volume. Nah, lalu di sini kalian tinggal klik Next. Nah, di sini untuk simple volumenya akan tertulis sama ya seperti tadi yang kita alokasikan, yaitu 400 GB. Biarkan saja ya. Lalu klik Next. Nah, di sini untuk drive-nya akan dialokasikan dengan nama drive D. Untuk ininya biarkan saja ya, NTFS, lanjut klik Next. Nah, ini ya, biarkan saja. Untuk file sistemnya NTFS, ini default saja. Lalu untuk volume labelnya, untuk nama drive-nya kalian tinggal masukkan saja ya. Di sini saya akan kasih nama data kantor. Kalian bisa kasih nama bebas ya di drive tersebut. Nah, di sini selanjutnya kalian tinggal klik Next, lalu klik Finish. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk drive D dengan label ataupun nama data kantor sudah berhasil dibuat. Nah, kita cek ya di menu Windows Explorer apakah sudah muncul. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk drive D-nya sudah berhasil dibuat dengan mempartisi dari drive C yang tadinya hanya ada satu partisi di SSD milik saya. Nah, itu ya teman-teman ya, drive D-nya sudah berhasil dibuat, sudah bisa kita gunakan untuk memindahkan data-data milik kita agar tidak berkumpul di local disk ataupun drive C. Nah, di sini kenapa harus dipisah?
Nah, pengalaman saya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau digabungin di drive C ya, antara aplikasi yang diinstal, sistem operasi, dan juga data-data milik kita. Tapi saya sarankan memang lebih aman kita pisahkan antara data file milik kita dengan data aplikasi yang diinstal. Gunanya apa? Agar nantinya apabila kita ingin menginstal laptop ini dengan sistem operasi yang lain, itu kita hanya cukup menghapus ataupun menginstalnya di local disk ataupun drive C saja. Jadi tanpa harus menghapus ataupun memindah file-file tersebut ke hard disk eksternal ataupun ke perangkat lain. Nah, jadi untuk data yang di D akan tetap aman ya. Kalian nantinya apabila ingin menginstal ulang, tinggal install saja dan format di drive C-nya saja. Jadi di drive D-nya akan tetap aman dan tidak akan terhapus ataupun hilang file-filenya. Nah itu ya teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk cara mempartisi hard disk ataupun SSD di laptop ataupun PC milik kita setelah sistem operasi berhasil diinstal di SSD ataupun hard disk milik kita. Nah jadi bisa ya, setelah kita install Windows-nya baru kita lakukan partisi. Dan ini caranya aman ya. Silakan bisa dipraktekkan dan dicoba ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.